Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi uji validitas dan reabilitas data. Pertanyaannya padahal Bu gimana caranya bikin kuesioner? Kok Ibu larinya materinya ke sini gitu. Karena kuesioner itu harus diuji dengan yang namanya uji validitas dan uji reabilitas data. Tujuannya untuk apa gitu? Kenapa kuesioner yang kita buat harus diuji dengan itu gitu kan? Itu pertanyaannya. Nanti kita lihat apa sih uji validitas dan uji reabilitas dan kenapa kuesioner itu harus diuji dengan uji validitas dan uji reabilitas. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menegaskan ke teman-teman dan menyampaikan bahwa teman-teman yang instrumennya skala sikap seperti misalkan kepemimpinan, motivasi gitu ya, kan kita tidak bisa kalau untuk kuantitatif kita tidak bisa dapatkan angkanya untuk bagaimana kita bisa mengukur motivasi kerja seseorang, bagaimana kita bisa mengukur kepemimpinan seseorang. Nah, kita tidak tahu bagaimana cara mengukurnya, bagaimana kita dapatkan angka untuk penelitian kuantitatif dan untuk variabel-variabel seperti itu. Nah, caranya adalah dengan kita membuat instrumen penelitian dengan kuesioner. Nah, seperti disertasi saya. Disertasi saya itu hanya 5 variabel. Yang diteliti adalah 30 perguruan tinggi di 3 provinsi, gitu ya. Yang saya teliti itu perguruan tinggi ya, artinya skalanya kampus ya, skalanya luas. Tapi dengan 5 variabel itu saya tidak meminta satu apapun data dari perguruan tinggi. Kenapa saya tidak meminta apapun data yang saya ambil dari perguruan tinggi? Misalkan saya meneliti tentang pembiayaan pendidikan. Saya tidak meminta berapa sih SPP di sekolah ini gitu kan? Di kampus ini berapa sih jumlah mahasiswanya yang bayar SPP full atau yang dapat beasiswa atau yang gimana? Saya nggak minta data-data itu. Lalu, Ibu penelitian pakai apa? Saya penelitian cukup pakai kuesioner. Bu, itu bisa diakui hasil penelitiannya? Bisa, sangat bisa diakui. Kenapa? Karena membuat kuesioner itu tidak mudah. Jadi, variabel, 5 variabel yang saya gunakan dalam penelitian saya, misalkan salah satunya adalah pembiayaan pendidikan. Kenapa saya tidak memerlukan data apapun dari kampus gitu kan? Karena apa? Karena pertanyaan yang saya ajukan atau pernyataan ya. Sebenarnya ada yang mengatakan, ada yang membuat kuesioner dengan bentuk pernyataan dan ada yang membuat kuesioner dengan bentuk pertanyaan. Nah, itu sah-sah aja. Jadi apa yang saya sampaikan pada kuesioner yang saya sebar di 30 perguruan tinggi itu sudah mewakili variabel yang saya teliti. Misalkan salah satu variabel saya adalah pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan itu sudah saya ingin meneliti tentang bagaimana pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi itu. Jadi saya tidak memerlukan data apapun karena apa? Karena yang ingin saya teliti sudah diwakili oleh pertanyaan penelitian yang saya berikan dalam bentuk kuesioner. Itu sudah terwakili. Gitu. Jadi itu sudah terwakili. Jadi saya tidak perlu lagi merepotkan responden saya dengan meminta data-data yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Karena apa? Karena kuesioner yang saya sebar, kuesioner yang saya kasih ke mereka untuk responden untuk saya isi, itu sudah terwakili isi variabelnya, yaitu isi tentang pembiayaan pendidikan sudah terwakili semua di situ. Makanya kalau dalam kuantitatif, selesai kita membuat kuesioner, bisa dipastikan 80% penelitian kita selesai. Kenapa 80% penelitian kita selesai baru bikin kuesioner gitu kan? Karena yang 20%-nya kita tinggal menyebar kuesioner, lalu kita ambil, lalu kita olah, selesai.
Jadi kita tidak perlu wawancara mendalam, kita tidak perlu tambahan data, kita tidak perlu meminta yang lainnya, cukup dari situ. Tapi itulah yang menyebabkan kenapa kuesioner itu harus diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas, dan isi kuesioner itu harus benar-benar mewakili variabel yang ingin kita teliti. Harus bisa mewakili gitu. Jadi harus diuji dulu. Kalau hasil pengujian banyak yang tidak valid, pertanyaan penelitian kita ajukan harus diulang. Baru hasilnya ketika sudah valid, sudah dianggap valid, yang misalkan dari 30 pertanyaan, hanya 2 yang tidak valid, kita buang saja yang 2, kita gunakan yang 28 pertanyaan untuk penelitian kita. Nah, itulah salah satu kenapa kuesioner itu tidak mudah untuk dibuat, dan kenapa harus dilakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas di dalam kuesioner yang kita buat, ya. Jadi itu salah satu hal kenapa uji validitas dan uji reliabilitas harus dilakukan pada sebuah kuesioner. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.